Semoga teman-teman di sini dapat manfaat setelah melakukan BKP pagi hari ini. Allah tolong Allah lancarkan dan tidak ada hambatan yang ada di dalam BKP. Amin. Belum hadir atau yang tak hadir? Jadi kita lanjut sebelum untuk inti dari BKP ini kita harus tahu apa itu pengertian, tujuan, cara dan asas-asas yang ada dalam BKP. Jadi sebelumnya ada yang tahu itu apa pengertian dari BKP? Dari BKP atau dibilang pokok itu adalah suatu berhubungan dengan suatu yang umum yang terjadi di mana-mana dalam BKP. Jadi BKP itulah suatu layanan yang membahas masalah dari kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Ya, jadi selanjutnya itu ada tujuan dari BKP ini, yaitu teman-teman harus bisa mengungkapkan perasaan, ide dan saran kepada orang banyak dan mampu berbicara dengan orang banyak. Dan jangan lupa takut memaparkan ide atau sarannya kepada orang lain. Selanjutnya cara pelaksanaan dengan kelompok ini semuanya diharapkan tidak takut untuk angkat tangan atau tangan dan berpendapat kepada teman yang lain atau kepada orang lain. Itu apa itu ajas-ajas dari BKP ini? Ada yang tahu ajas apa saja yang ada dalam BKP ini? Ini bisa disebut. Boleh dijelaskan sedikit? Jadi dari yang saya tahu, BKP itu memiliki 4 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan, yaitu semua kita yang berada dalam anggota kelompok ini yaitu terbuka mengumumkan pendapat ataupun saran-saran kita. Lalu yang kedua itu asas kesukarelaan, yaitu sukarela memberikan waktunya dan memberikan seluruh pendapatnya. Yang ketiga ada kenormatifan, yaitu seluruh pelaksanaan BKP kali ini harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang ada. Lalu yang keempat adalah kerahasiaan, yaitu seluruh hal yang kita bahas hari ini adalah dari kita yang mengetahui. Terima kasih kepada Jadi ajas-ajasnya itu yang ada ajas kenormatifan, ajas kerahasiaan, ajas kesukarelaan dan ajas keterbukaan. Baik, sudah kita mengetahui apa itu pengertian, tujuan dan ajas atau cara pelaksanaannya. Dan selanjutnya kita akan melakukan games, yaitu games pengakraban. Jadi gamesnya itu tentang Marina menari di atas menara. Jadi sudah kita berdiri. Jadi gamenya sederhana saja. Jika saya mengatakan Marina, kalian akan begini. Jika saya mengatakan menari, kalian bebas mau gimana menari. Jadi jika saya mengatakan di atas, kalian begini. Dan jika saya mengatakan menara, kalian begini. Baik, bisa coba juga kita dulu. Marina menari di atas menara. Bisa. Oke, langsung aja kita mulai. Menari, Marina di atas menara. Marina menari di atas menara. Menari di atas
jajan dan yang sering shopping rumah. Jadi di sini ada kayak tahu apa itu pentingnya kita membahas topik boros satu dan yang ini? Ada yang tahu? Nah, kenapa kita harus membahas tentang tidak enak boros? Karena sekarang baik anak sekolah maupun anak kuliah bahkan yang udah tamat itu sering tidak tahu mana hal yang diprioritaskan dan tidak, sehingga lebih bisa pasang daripada pengeluaran mereka. Dan terjadi apa yang terjadi? Jadinya rasa kemiskinan, menjadi kelaparan, dan menjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada yang tahu apa itu faktor dari tidak boros satu dan yang ini? Tentu saja faktor yang paling utama itu adalah banyak duit mereka. Jadi kalau seorang itu punya banyak duit dalam awal bulan langsung beli kita. Padahal dia tidak memikirkan untuk bagaimana selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang tahu dampak dari boros satu dan yang ini? Jadi seperti yang dikatakan tadi, dampak dari kebosanan ini bisa dari kebaikan miskin. Lalu yang dibilang Desi tadi hanya dengan ekstra, tapi ketika kita bekerja kita tidak tahu nanti hari ini bisa makan enak, tapi mereka lagi ada bekerja untuk makan dia. Jadi dah menyebabkan sakitnya yang menyebabkan kita. Selanjutnya ada yang bisa mengasih solusi? Terima kasih teman-teman. Semuanya sudah baik melakukan faktor maupun dan dampaknya. Jadi sudah kita lakukan kegiatan selama ini, semua kan tentunya merasa tegang lah. Jadi kita akan melakukan kegiatan gens yaitu gens penanggulangan komitmen. Jadi silakan dulu. Kegiatannya sederhana saja. Jika kalian mengatakan gunung, kalian akan melompat ke depan dan berkata saya bisa. Dan jika saya mengatakan laut, kalian akan mundur dan berkata no. Jawab dulu ya. Gunung, saya bisa. Laut, ya langsung mulai aja ya. Laut. Laut, gunung. tindakan, adakah yang namanya tindakan? Ada kita tindakan dulu, tindakan
berhubungan itu sangat sering karena saya jadi tahu karena saya tidak melakukan yang bolos, jadi sudah tahu bagaimana lebih baik mengambil keuangan di awal daripada nanti di akhir menjadi keuangan. Baik, terima kasih. Dan sudah menjelaskan ini. Untuk depannya, adakah kalian yang ingin melakukan BKP lagi? Tapi tentang topik yang lain, berarti di hari yang lain. Adakah yang bisa menyampaikan kawan dan gimana? Kalau menurut saya sebisa mungkin dilakukan secepatnya bang. Soalnya kan kayak kita tahu kopi yang kita bahas itu kopi yang berbeda dengan kita. Jadi menurut saya supaya dilakukan kalau bisa minggu depan atau pada waktu kosong. Itu bisa dispesifikkan jamnya. Waktu kosong mungkin nanti hari Jumat, soalnya Jumat kan kita gak ada aku. Jadi mungkin Jumat bisa jadi yang terbaik. Terus untuk tempatnya mungkin kayak gini tempat-tempat yang kosong. Soalnya kayak kita lebih fokus mengutarakan tempat. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pesan dan harapan yang kedepannya untuk pelaksanaan BKP kita pagi hari ini. Pesan dan harapan. Kalau menurut saya harapan saya ke depannya kayak seluruh hal-hal yang kita bahas tadi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga harapan saya selanjutnya kita bisa melakukan BKP secepatnya. Terima kasih kepada Dewi. Kegiatan kita akan berakhir, jadi sebaiknya kita berdoa untuk menutup BKP kita pagi hari ini. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan mengikuti dari yang lain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, terima kasih Allah atas kelancaran yang Kau berikan kepada kami selama melakukan BKP ini. Ya Allah, terima kasih Allah untuk semua berpendapat baik terhadap apa yang kita lakukan. Terima kasih Allah atas kelancaran-Mu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sudah menjelang sebelum berpisah kita bernyanyi BKP. Ada yang tahu